Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sheila Delia Putri SD dengan NPM 23144600053. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan dari diskusi teknik jigsaw di kelas. Nah, diskusi ini sangat membantu saya memahami lebih dalam bagaimana dimensi sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi kemajuan pendidikan, serta beberapa teori penting yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan. Sekarang kita akan membahas dimensi sosial, dimensi politik, dan dimensi ekonomi dalam pendidikan. Pertama, yaitu dimensi sosial. Nah, pendidikan sangat dipengaruhi oleh nilai dan norma masyarakat. Misalnya, masyarakat yang menjunjung tinggi pendidikan akan mendorong partisipasi sekolah yang lebih tinggi. Yang kedua, dimensi politik. Kebijakan pemerintah berperan penting dalam menentukan kualitas pendidikan, seperti anggaran pendidikan, kurikulum, hingga aksesibilitas sekolah. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu ada dimensi ekonomi. Nah, pendidikan bisa meningkat jika kondisi ekonomi masyarakat juga baik. Nah, semakin banyak keluarga mampu secara finansial, maka anak-anak juga bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Berikutnya, teori-teori dalam perkembangan pendidikan. Ada beberapa teori yang kita pelajari dalam memahami perkembangan pendidikan. Yang pertama yaitu teori human resource atau bisa dikatakan sumber daya manusia. Nah, pendidikan dianggap sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas SDM. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar kontribusinya terhadap produktivitas kerja. Yang kedua, yaitu ada teori modernisasi. Pendidikan dianggap sebagai alat penting untuk metamorfosi masyarakat tradisional sebagai masyarakat modern. Nah, yang ketiga, teori struktural fungsional menjelaskan bahwa pendidikan punya fungsi penting dalam menjaga stabilitas sosial seperti menciptakan keterampilan kerja dan nilai-nilai moral. Yang keempat, ada teori mobilitas sosial, yaitu pendidikan berperan dalam membuka peluang seseorang untuk berpindah ke status sosial yang lebih tinggi. Kemudian, yang kelima, yaitu teori alokasi. Pendidikan bertindak sebagai alat untuk menyeleksi dan mengalokasikan individu ke dalam posisi-posisi tertentu di masyarakat berdasarkan kemampuan mereka. Kemudian, yang terakhir yang keenam, yaitu teori legitimasi. Pendidikan juga digunakan untuk melegitimasi ketimpangan sosial dengan memberikan pembenahan bahwa posisi sosial seseorang adalah hasil dari usaha dan kemampuannya. Oke, dari diskusi ini saya jadi lebih paham bahwa pendidikan bukan hanya soal belajar di kelas, tapi juga dipengaruhi oleh banyak faktor besar di luar sana, dan teori-teori yang kita pelajari sangat membantu untuk memahami peran pendidikan dalam masyarakat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.